Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mereview Totolink seri N100RE. N100RE, dan ini saya beli bekas, jadi ya sedikit ada lecet lah. Dan untuk IP di sini sudah ada, dan input 9 volt 500 mA. ID admin, passwordnya admin untuk standar untuk login biasanya memang seperti ini. Terus made in China, dan menggunakan satu antena yang bisa diputar 300, hampir 360 derajat lah, 340 derajat kayaknya. Terus di bagian belakang ada soket, ada dua soket untuk inputnya di sini. Ini yang ke rotor ada 1 dan 2. Yang ini biasanya ke rotor, input internetnya di sini biasanya, entah apa namanya. Terus DC in-nya di bagian belakang. Jadi hanya ada 2 out aja di sini. Indikator ada di bagian atas, tombol reset ada di bagian yang berlubang ini. Kita bisa menggunakan jarum kurang lebih 10 detik untuk mereset Totolink ini sampai lampu LED-nya ini menyala semua, baru kita lepas. Jadi tekan tahan selama kurang lebih 10 detik baru dilepas ketika sudah menyala semua. Dan ada tombol WPS juga, ini tombol yang ini ada tombol WPS. Indikator LAN 1, 2, input internetnya, biasanya saya bilang seperti itu, yang ini ya. Nah, yang ini. Terus WiFi, indikator WiFi, dan CPU. Untuk power supply di sini DC 9 volt 0,5 ampere. Ini tegangannya seperti tenda F3, 9 volt juga. Langsung aja saya akan coba untuk dilihat di laptop fitur apa aja yang ada di N100RE Totolink. Ini saya akan hubungkan terlebih dahulu. Saya hubungkan terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung sambung ke WiFi dari Totolink karena saya tidak menggunakan kabel LAN. Jadi saya akan sambung ke Totolink N100RE, jadi ke WiFi-nya. Terus kita buka browser dan kita ketik alamat yang ada di bagian bawah router tadi, 192.168.1.1 gitu aja. Jadi alamatnya seperti ini, dan nanti ketika baru pertama kali halaman login muncul, maka akan ada untuk mengisi password yang baru. Mengisi password yang baru saya akan tulis 1 sampai 8 aja. Ini buat standar aja, tidak apa-apa. Seperti ini, lalu setup. Dan ini juga bisa di skip. Tidak masalah jika tidak ingin merubah passwordnya. Untuk password sendiri yang sudah ditulis tadi, kita masukkan lagi. Verifikasi kode error. Nah, kita tulis M. Entah kok masih ada seperti ini. NT. Login. MTN7. Nah, ini sudah ada halaman login dari Totolink. Model dan nomor
N100RE, firmware-nya versi 3.4.0. Jadi firmware-nya ini. Terus di pojok kanan ada gateway, repeater atau extender, AP mode, dan WISP mode. Untuk gateway mungkin ini semacam bridge mungkin. Kalau yang ini kan sudah biasa, WISP, AP mode, repeater, extender. Nah, saya akan coba gateway ini aja karena yang 3 ini sudah tidak asing lagi. Dan di sini ada pilihan untuk bahasa auto dan tidak ada bahasa Indonesia. Advanced setup. Saya akan langsung masuk ke advanced setup-nya. Advanced tulisannya. Ada IC setup, terus reboot untuk merestart, bantuan, dan di sini saya menggunakan tab advanced tulisannya tadi itu. Jadi pengaturan yang advance. Dan di tab status di sini ya. Di tab status ada WAN, LAN 1 dan LAN 2. Terus di bagian WAN-nya di sini DHCP disconnected. DHCP-nya mati. IP address wireless, bandnya 2,4 GHz BGN. SSID-nya Totoling N105. Channel number ada di 5. LAN, jadi ini informasi yang di sini ini informasi. Jadi yang terhubung satu klien, lihatnya di sini. CPU load-nya 2%, SD RAM-nya 27%. Terus di bagian network WAN tipe DHCP client, PPOE, PPTP, L2TP. Untuk lebih jelasnya silahkan baca manualnya aja kalau seperti ini. Download manualnya. Hostname dan apa aja ini ya. Ya hampir sama dengan Totoling yang sudah pernah saya review sih. Terus IP address, DHCP server, terus kliennya, ringnya berapa IP-nya. Jika ingin dibatasi, domain name totoling.net. Terus apa lagi? IPTV setting, DHCP, ARP tabel, terus static route. Oh, ada NAT di sini. NAT, RipSend, RIP receiver. Enable static. Oh ya. Terus routing tabel. Untuk di wirelessnya sendiri basic setting ada nama SSID-nya jika ingin dirubah di bagian sini. Terus ini jika ingin mematikan WiFi-nya jika hanya menggunakan kabel LAN. Terus broadcast SSID jika ingin di hidden kita disable yang di sini. Enable di sini kita disable. Enkripsi jika ingin membuat password. Ya, password di sini. Passwordnya di sini dan limit klien AP-nya ini bisa dibatasi maksimal 32. Download uploadnya juga bisa dibatasi untuk satu Totoling itu sendiri yang ini. Jadi bukan per port LAN-nya. Multiple SSID-nya bisa 4. Jadi 4 macam nama SSID yang berbeda. Untuk advanced setting di sini pemilihan channel bandwidth, regional bandnya kita bisa pilih.
threshold, RTS, ya bisa cek sendirilah nanti. Akses kontrol, current access. Oh, ini jika ingin difilter hanya MAC address yang terdaftar aja yang bisa mengakses. Kalau tidak salah itu seperti itu. Ada WDS dan WPS. WPS di sini jadi pin yang tombol WPS yang ada di hardware-nya tadi. Kalau ingin menyeting tinggal aktifkan aja yang ini dan isi settingan yang diperlukan. Wireless schedule juga ini bisa di onnya jam berapa sampai jam from dari Sunday dari. Nah, ini untuk mengaktifkan dan mematikan totolingnya sendiri. Ini bisa dijadwalkan. Jadi bisa tidak nyala selama 24 jam. QoS-nya di sini. Dia ada QoS. Firewall. Oh, yang ini MAC filteringnya di sini. Jadi ingin membatasi menggunakan MAC address bisa di-enablekan, lalu kita inputkan nilai nomor MAC address handphone ataupun laptop yang kita punya. Maka nanti selain MAC address yang terdaftar tidak akan tersambung. MAC filtering, IP port filter. Jadi jika ingin memfilter IP dan portnya ini bisa menggunakan yang ini. Virtual server, URL filtering. Jika ingin memfilter situs-situs tertentu. DMZ. Entah ini apa, saya belum pernah nyobain. Upgrade firmware di bagian sini. Jadi kita jika ada firmware yang terbaru atau ingin merubah firmware yang lebih versi yang di bawahnya masih, kita tinggal download dan kita ambil di bagian sini. Taruh di sini baru klik upgrade. Dan pastikan jangan sampai mati atau mencabut kabel power sebelum upgrade selesai. Jika tidak, maka router kalian akan pasti rusak. Reload setting, save reload setting. Jadi itu untuk meng-save settingan yang sudah kita buat dan bisa restore juga di situ. Zona waktu, DDNS, denial of service, TR, apa ini belum pernah nyoba saya. Dan password setup. Jadi password setting bisa merubah di situ, reboot schedule-nya jam berapa ingin merestart router ini. Sistem lognya di bagian ini. Dan statistik wireless LAN, Ethernet LAN dan Ethernet WAN. Terus run command. Oh, ada run command-nya di sini. Run command dan ini logout, fitur logout. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas di review Totolink N100R ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.